Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Gua harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jebret Tim, selamat hari Rabu. Seperti biasa, selamat datang di Dewan Pundit Indonesia. Kalau Jebret Tim bingung nih ya, ini siapa sih nih orang gitu kan? Yes, kenalin, aku Dava Zufar, biasa dipanggil Dazuf. Hari ini magang sebagai co-host lebih tepatnya ya. Biasa dipanggil siapa? Dazuf. Dazuf. Susah ya? Dazuf. Susah. Yes. Kenapa harus Dazuf? Karena nama Dava terlalu banyak, coach. Pengen yang unik. Oke. Tampang lu juga unik sih. Baik, coba diulang kok. Dari awal. Kenapa lu dipanggil Dava? Dazuf. Lucu. Lagi jawabnya. Iya, karena biar unik. Iya. Emang tampang lu juga unik sesuai. 2 kali. Lanjut. Lanjut, Oke. Dav. Kalau kemarin kita lihat udah ada Fai ya yang mengawal nih gitu kan magang di DPI sebagai co-host. Kali ini aku berkesempatan buat bersama para legend-legend ini ya. Ada Bang Valen, ada Bang Rizal dan juga ada Koci. Sorry ya, Hari ini. gua sama Rizal masih muda. Yang Oke. legend yang itu. Oke. Ya, kalau kita generasi 2000, Beda. kita bertiga. Statusnya masih ini. Well anyway, thank you Dava ya. Yes. Jangan terlalu grogi karena mungkin ini lebih menegangkan dari si Fai ya, karena Fai belum ketemu Koci. Iya. Dan lo hari ini langsung ketemu Koci, ya harus bisa lu keluarkan kemampuan terbaik lu. Karena kalau Oke. enggak, ya lu tahu sendirilah, lu akan dor. Udah siap mental. Ya, seperti biasa, kalau dia kan dor kan gitu kan. Iya kan. Jadi Koci ini salah satu yang lolos waktu kemarin kita bikin challenge jadi Ya. Oke. pandit, tapi gua mau kasih kesempatan dia dulu lebih ke host. Karena gue lihat karena dia MC di Solo dan segala macam, sepertinya juga cocok juga kalau bisa jadi host gitu. Jadi satu generasi nih dia, nih anak 2001, nih anak 2000. Bapak angkatan berapa? Cucu saya tapi Langsung. Oke ya, hari ini Koci agak bete karena tadi macet banget. Dia nyampe ke sini katanya perlu beberapa jam hanya dari lampu merah satu ke lampu merah yang lain. Tapi itulah dia gunanya mobil listrik. Jangan lupa gunakan BYD. Koci udah pakai? Udah. Udah pakai Koci? dan Dodol. gue sarankan semua orang coba mobil listrik. Lu punya juga kan? Gue punya tapi gue wuling. Enggak, tapi experience mobil listrik Betul. menurut gue pribadi ya, Betul. itu lebih nyaman daripada bensin. Nggak, gue tuh penasaran karena kan kalau lo dilihat di Amrik, malah kesannya tuh orang katanya pengen balik lagi Ke bensin, listrik. iya. Ke yang bensin, biasa ke iya. bensin. Sementara gue yang akhirnya sama bini gue experience yang sekarang listrik, malah enak banget. Sama. Orang cuma tinggal Iya. charge, ngebut juga. Karena temen gue yang di Amerika bilang mobil listrik nggak ada suaranya. Jadi untuk Amerika itu tambah gede suaranya, itu tambah maco lah. Oke. Lebih ke situ. Waktu ya. Iya. Bukan karena mereka belum ngeluarin Enggak. mobil listrik. Bukan karena mereka Tesla dong. Ya cuman itu kan terbanyak. sebenarnya Enggak. China banyak banget. Iya, ada Lucid, Tesla, Lucid sama beberapa brand yang itulah. Cuman intinya adalah suara, lebih ke suaranya. Tapi katanya yang mobil lo itu ada seri tertentu yang bunyinya ada gitunya loh coach. Nah, ini kocak. Kocak gitu. Jadi, kemarin kebetulan lu tanya, gue nonton YouTube. Iya kan? Itu drag race, bukan ini, yang BYD gue Ioniq 5N sama Lamborghini Aventador. Itu selisihnya ngedrag cuman 0,7 detik, Lamborghini menang. Lambu. Dalam Hanya 100 meter. 0,7. Nah, si Ioniq 6 itu ada suara, ada beda suara, ada 3. Iya kan? Ditanya sama temennya, menurut lu suaranya gimana? Temennya bilang, gue nggak denger apa-apa. Jadi yang denger cuma di dalam mobil. Oh, yang di luar enggak? Di luar kagak. Oh gitu. Tapi gue pernah denger soal kok ada mobil BW Nah itu gue, tapi iya, gue pernah lihat, cuman gue nggak tahu merek apa. Jadi yang Ioniq itu dia bilang, kok lu nggak denger? Ya udah, lu coba datang masuk ke dalam. Yang temennya yang naik Lamborghini itu masuk ke dalam. Oh iya, di sini denger, tapi di luar nggak kedengeran. Tapi di luar tetap nggak Jadi kedengeran. cuman, Senyap ya ya. cuman kayak speaker aja. Ya, soalnya emang kadang-kadang emang nggak ada suara juga kita kayak ini Justru narik nggak lebih sih? enak. Pas lu nyalain kan nggak denger apa-apa. Ya justru itu coach. Lu menurut lu malah lebih enak? Gue Gue malah suka ini udah nyala belum sih? Enggak, gue justru kemarin gue bicara, kan gue rencana mau beli yang bensin yang premium lah. Itu gue batalin. Karena ini. Karena gue tunggu premium yang listrik. Karena gue sangat nyaman dengan listrik dan karena gue tinggal gue juga di
daerah ganjil genap. Jadi gue lebih nyaman udah pakai listrik. Ya lagian lu juga nyari mobil yang premium. Sekarang udah Pertamax 95 mau Pertamax Turbo. Lu masih yang Maksudnya? premium, masih yang subsidi. Oke lah. Kalau nanti memang dari Hyundai atau dari BYD atau dari Wuling mau endorse kita masing-masing boleh. Kita lumayan juga kan tadi ngomongin experience kita pakai mobil listrik ya. listrik, ya. Lumayan lu masuk 5 menit barusan kita ngomongin itu ya. Tapi kita masuk sekarang ke PFA of the Year ya, Yes. Player of the Year ya, Player. yang ternyata orang-orang atau mungkin teman-teman di sini doang kali yang pikirnya Rodri, tapi kemudian malah Phil Foden. Tapi secara overall menurut lu acara seperti ini dulu deh, apakah itu sesuatu yang prestisius, sesuatu yang penting gak sih? Nah, Boy? ini sama kayak Ballon d'Or, sama kayak apa, ujung-ujungnya subjektif. Oke. Karena tergantung selera orang lah. Ya kita tahu lah zamannya 2010 harusnya Wesley Sneijder, terakhir harusnya Van Dijk juga nggak dapat juga, dan akhirnya Modric dapat ya kalau nggak salah. Ya, dapat. Tapi untuk gue ini terlalu subjektif. Apalagi kalau wartawan Inggris yang milih. Ini wartawan yang milih kan? Ini Sama pemain. player. Oh, pemain. Player. Ya apalagi pemain mereka lebih cenderung ke sesama Inggris. Inggris kan katrok soal gituan. Jadi untuk gue ya lebih pengen mengangkat Inggrisnya. Kalau dibilang orang buta juga tahu lah kalau Rodri lebih hebat daripada Foden, please deh. Tapi kan emang kita udah sering bahas di musim lalu, Iya. Foden juga kadang-kadang jadi game changer sering. Betul, Coach. kadang-kadang. Tapi secara overall prestasi Rodri di musim ini per season Iya, kan? season. Di season itu jauh lebih bagus. Lu kebayang nggak ada Foden atau nggak ada Rodri? Iya. Mendingan Itu mendingan aja. nggak ada yang mana? Iya. Ya mending nggak ada Foden nggak ada masalah, masih banyak. Nggak ada Rodri, coba lihat kemarin aja nggak ada Rodri, keteteran itu. Lu gimana, Jal? Ya sebenarnya kalau dari segi layak paling gak layak, gue sih lebih prefer Rodri karena Foden sendiri bukan Iya. yang terbaik di City Betul. untuk di musim lalu. Rodri lebih layak dan gue rasa sekarang tuh orang udah banyak yang aware juga bang soal peran number 6 itu udah penting banget sekarang. Iya. Dan udah pada Iya. sadar elit kan sekarang nyebutnya pemain number 6 elit, ada Rodri, ada Rice, itu pemain Rose. di pasaran minim banget tuh sebenarnya pemain-pemainnya punya impact kayak gitu. Tapi gue coba mencoba mengerti sedikit kenapa Foden yang dipilih. Iya. Ya karena emang musim lalu lagi musimnya Foden secara per individu dia juga. Secara individu Foden ini musim Udah lalu lah, bilang aja karena dia Inggris. nggak, walaupun PFA ini emang punya kecenderungan menangnya selalu Eropa. Minim banget pemain-pemain South America atau Iya. di luar sana yang menang. Terakhir tuh Luis Suarez gitu-gitulah yang menang. Eropa itu lebih cenderung sering menang di sini. Tapi Foden di musim lalu emang dia kerap jadi pembeda. Dia juga pencetak gol terbanyak secara rekor individu dia baru di musim lalu paling banyaknya. Jadi secara overall Foden ini mengalami peningkatan yang signifikan banget sebenarnya musim lalu bersama Guardiola. Jumlah gol dia pun juga banyak variasinya, bukan cuma gol dari kotak penalti, tapi dia juga memecah kebuntuan dari luar kotak. Gol dia juga bukan lahiran dari satu game doang, tapi rata konsisten tuh hampir satu musim dia selalu bisa jadi pembeda. Jadi menurut gue kenapa dia dipilih ketimbang jadi dari Rodri, gue rasa dari end produknya itu sih. Walaupun kita sepakat gol bukan patokan ya untuk jadi pemenang kualitas individu kayak begini, tapi gue rasa itu jadi titik plus bagi si Bahkan Foden. gue bilang lebih bagus Kevin De Bruyne daripada Rodri, daripada Foden. Foden. Mungkin pertimbangannya ini kenapa Rodri Foden yang dipilih ketimbang De Bruyne, walaupun assist sebenarnya paling banyak De Bruyne juga musim lalu, walaupun main cuma 6 bulan tapi jumlah mainnya mungkin coach karena dia baru main di Januari. Ya Bang, bikin si De aja Bruyne. parameter sendiri mungkin. Mainnya dikit soalnya De Bruyne. Nggak, tapi karena pemain Inggris sendiri juga tidak seperti pemain yang ada di negaranya sendiri. Kalau kita bicara Liga Inggris, dengan ada satu pemain lokal yang ternyata bisa stand out seperti itu bisa jadi satu patokan nggak bahwa ternyata tapi dari Inggrisnya sendiri ada kok yang perform gitu dibandingkan dengan Nah, yang ada Spanyol, ada Itulah terlalu subjektif karena semua orang juga tahu Liga Inggris ini besar berkat pelatih luar, pemilik luar, dan pemain luar, bukan dari orang Inggrisnya sendiri. Nah, hal-hal kayak gini dimanfaatkan. Ada loh ini pemain Inggris yang come on. Kita nggak ngerti bola aja, cuman orang Inggris doang yang ngerti bola. Kan itu yang terjadi. Kenapa lahir istilah coming home? Karena mereka merasa memiliki sepak bola. dia yang menciptakan. Iya, menciptakan dan industrinya udah lama bla bla bla. Ujung-ujungnya lu nggak ada pemain luar, pelatih luar ya kayak tahun 90-an lah, di mana pemain sepak bola Italia lebih diangkat di atas ya. industrinya lebih berjalan daripada IPL. Mana ada IPL? Iya kan? Italia semua rata-rata. Nah, sekarang switch kan? Karena industrinya lebih duitnya lah lebih banyak, gajinya lebih gede dan lain, semua lari ke Inggris.
bukan karena orang Inggrisnya, dan dengan pemilihan seperti ini mereka dapat celah untuk ngangkat Inggris karena that trophy is never going home. Bahasa Inggris. Tapi kalau balik lagi ngomongin soal si Rodri nih coach, Ya. ini kan sejauh ini Rodri ini belum mendapatkan penghargaan individual gitu kan. Ya, itulah faktanya Ballon d'Or dan kawan-kawan. Jadi nggak akan pernah nih si Rodri ini. Kemungkinan besar enggak, karena orang akan pilih apa? Yang cetak gol banyak. Seolah-olah dia dari belakang giring-giring bola ngelewatin orang terus cetak gol, kan enggak. Justru pemain tengah sebenarnya ini udah dari dulu. Orang kayak zamannya tahun 80-an, Ruud Gullit, Van Basten, AC Milan itu untouchable. Nggak mungkin lu bisa menang lawan kecuali mereka main satu kaki pun nggak bisa menang lawan AC Milan. Dulu zamannya trio itu ya. Yang dipuji siapa? Van Basten, Gullit. Padahal yang punya peran penting itu Frank Rijkaard. Center back bisa, DM bisa, kasih assist bisa, sekali-sekali cetak gol bisa, bola atas bisa. Tapi memang oleh media di-create sedemikian rupa bahwa kalau lu cetak gol lu hebat. Itulah tugas gue sebagai influencer untuk menetralisir. Dan kalau soal Rodri ini gue rasa nggak ada momentum paling tepat untuk milih dia sebagai pemenang di PFA ini selain tahun ini kalau gue bilang. Walaupun secara 2 tahun 3 tahun terakhir gue berani bilang dia pemain terpenting yang dimiliki oleh City. Iya, 2 dia tahun 3 selalu tahun punya peran terakhir. penting. Dan bahkan musim kemarin tuh menurut gue seharusnya dia yang paling layak untuk menang di PFA yang 2024 ini. Tapi ya gue rasa ada influence lain karena Rodri secara individu juga tahun ini paling meningkat banget juga sebenarnya sampai level ke timnas pun juga lagi bagus-bagus ya. Tapi ya pada nyatanya Foden yang dipilih mungkin ada faktor-faktor subjektivitas itu Enggak, kalau itu berpengaruh murni sih. Inggris lah. I mean, ya, lu bilang sendiri, Kevin De Bruyne 6 bulan pun masih kasih assist yang terbaik. Jadi yang dilihat gol, individual action, assist, baru kayak Busquets lah. Busquets dulu zamannya Tiki Taka Barca sapu bersih semua piala, emang dia dapat. Individu. Itu Jadi emang nggak pernah. fair ya coach menurut lo? Memang nggak fair. Itulah kenapa jangan baca media terutama dari Inggris. Hoax semua. Hoax malah hoax. Bacalah media dari Instagram Coach Justin. Kita selain ngomongin yang pemain terbaiknya kan juga ada tim Team of the Ya. season. of the seasonnya ya. Yang menarik ini katanya Busako nggak masuk. Busako lagi. Busako. Bukayo. Jadi Sako. Busako. Bukayo Saka nggak masuk, tapi ada 5 pemain Dari Arsenal. yang masuk gitu loh. Ini parameternya juga seperti apa nih coach? Ya Oli Watkins masuk aja untuk gue kocak. Nggak, tapi kalau dibilang David Raya untuk gue kok nggak layak masuk juga. Oke, satu-satu deh kita. David Raya menurut lo? Nggak layak. Siapa yang layak coach menurut lo? Kipernya kiper. Alisson atau Ellison. Ederson aja coach. Alisson juga nahan bolanya kelamaan coach, dia nggak tahu lagi genting, dia nggak tahu. Saliba layak, Van Ya. Dijk layak, Gabriel layak, Kyle Walker layak, Rodri layak, Declan Rice layak, Odegaard layak, Phil Foden oke layak, Watkins nggak layak. Jadi Raya sama Watkins nggak layak. Harusnya Bukayo Saka. Tapi kalau Watkins, kalau emang butuh striker di formasi untuk melengkapi team of the season, ya gua rasa untuk striker Kan udah ada nggak ada. Haaland. Untuk dua lah katakanlah 4-4-2 Enggak, bisa siapa yang mengakomodir. bilang harus 2? Lu kan? Untuk mengakomodir formasi team Enggak. of the season gitu Lu kan. emang berapa tim yang main 4-4 pakai 2 20 striker? tim, tapi kalau secara Enggak, striker berapa tim dari IPL yang main dengan 2 striker? minim banget, minim banget. Makanya kenapa Kebanyakan di sini satu. harus ada 2? Tapi mungkin apresiasi coach karena untuk striker di Liga Apresiasi. Inggris. Lu apresiasi ball boy aja yang lari-lari Gini. untuk ambil bola. Striker di Liga Inggris untuk musim lalu yang bisa double digit Karena kayak segala Inggris macem. kan, Watkins. kembali lagi karena Inggris. Kenapa harus diambil 2 striker? Karena kalau 1 striker Haaland pasti menang. Untuk mengakomodir mungkin Iya, bisa kayak dia mengakomodir. subjektif kan. Subjektivitas Jadi soal karena itu. Inggris, padahal nggak ada tim yang main dengan 2 striker, rata-rata 1 striker Itu pun semua. nggak akan berfungsi juga menurut gua kalau Iya, Haaland dan maka dari Watkins itu kenapa Tapi Oli Watkins masuk? Kenapa nggak Bukayo Saka? Pertimbangan- Yang notabene juga Inggris juga. pertimbangannya ini mungkin strikernya nggak ada lagi yang bisa nyetak gol. Kan udah ada sebanyak Haaland striker. dan juga Watkins. Kan udah ada striker. Akan mubazir banget coach kalau nggak ada Watkins di sana udah nyetak 19 gol. Ya sebanyak enggak lah, itu. ya bodo amat. Pokoknya secara striker lu masih di bawah Haaland. Haaland ya kualitasnya emang Ya paling exactly. lengkap lah. Jadi lu tetap di bawah Haaland. Tapi gitu. Nah, winger kanan kan nggak ada. Kenapa Ya. lu nggak taruh Bukayo Saka? Ditumpuk Orang di Inggris tengah. lagi.
Orang Iya, Inggris benar, pula. benar. Nah berarti kan objektif coach. Buktinya dia orang Ya. Inggris gak kepilih. Gak kepilih. Non kulit putih. Waduh. Bisa jadi. Itu lagi. Bisa aja, bisa Ya, banget. gua nggak ikutan tapi Oli Watkins Setengah. Ada setengah. ya udahlah pandangannya berbeda. Gundogan udah jangan berisik ya. Barusan gue liat muka lu mirip Gundogan. Cole Palmer, Palme. Inggris. Player of the season. Enggak. Nah, kan kembali ke posisi lagi. Ya. Kalau kita bicara 4-3-3 itu semua terisi kecuali kanan diisi sama Watkins. Kalau ditanya ini antara Bukayo Saka atau Palmer. Oke. Ya. Nah, pilih siapa? Ya, gue pilih Bukayo Timnas kan Bukayo Saka lebih diutamakan. Iya. Palmer kan baru tahun lalu nongol lah kasarnya begitu. Ini pemain sangat berbakat tapi juga sering lihat dia nggak perform, nggak bisa ngangkat lah. Ya. Bukayo Saka berkali-kali ngangkat Arsenal. Kemarin juga ya. Kemarin juga. Game membuka. Jadi menurut lo tetap Bukayo Saka. Iya. Tapi Palmer sebagai PFA yang player of the season setuju. Young player ya. Yang player. Iya, young player. Iya, setuju. Oke, lo gimana kalau Palmer sama Bukayo? Kalau Palmer sama Bukayo mungkin ya keduanya emang punya perannya masing-masing ya dalam Arsenal dan juga Chelsea terlebih terutama ya, apalagi Chelsea di musim kemarin kan bisa dibilang digendong banget sama Cole Palmer kan. Jadi emang menurutku juga deserve banget sih si Palmer untuk dapat Young Player of the Season. Yang jelas tadi kata Koci yang namanya PFA di Inggris ini selalu akhirnya jadi belain orang-orang Inggrisnya. Diprioritaskan. Makanya Dapat suara lebih cepat lah. Makanya di Jebret Media di Santini Jebret Media Awards 2024 kagak ada lagi program sama apapun kategori dari programnya Jebret Media. Internal sini enggak. Karena tahun lalu kita menang katanya ya, masa yang menang yang bikin. Sama seperti yang Coach tadi bilang. Jadi di bulan September nanti akan ada Santini Jebret Media Awards 2024 di mana tenang, program-program dari kita tidak masuk nominasi. Tapi kalau talent-talentnya yaitu ntar sesuai dengan nominasi. Sama juga seperti yang dikritik oleh Coach tadi. Apa sih parameternya gitu. Sama dikritik oleh para pandit. Udah pasti kemungkinan Koci menang. Apa parameternya cuman karena viral terus? Cuman karena paling banyak iklan. Padahal secara ilmu masih banyak pandit lain. Ya tapi itulah pilihan pemirsa. Lu jangan pergi dulu lu. Tanggal segitu. Gue udah book tiket. Lu Setahun yang lalu gila. Iya, tinggal lu geser dikit kan lumayan. Geser bar gocap juta lagi. Lu pegang 2 piala. Pasti di situ ada yang built in lah. Balikin tiket lu. Enggak, gue dari sana kita zoom aja. Iya, udah kayak Raffi Ahmad. Gue denger Coach pernah ngomong ya Coach, emang gue kan Raffi Ahmad sepak bola. Enggak, orang yang bilang. Oh iya? Orang yang bilang. Kacamata sih sama emang. Aja. Gue jauh di bawah Raffi Ahmad lah. Sejak kapan lu tumben, merendah tumben. Coach? Gue bukan capek-capek rame Raffi Ahmad lah. Ya udah tapi guys itu dari ada bocoran sedikit Dava ya. Iya, Kalau iya, nanti iya. akan ada yang namanya Santini Jebret Media Itu Awards. tanggal berapa nggak tahu? September ya. Rencana udah ada tapi ceritanya September dulu kita kasih tahu lah. Nanti resminya kita akan preskon di tanggal 26. Yang lu kasih tahu gue tanggal itu yang gue nggak bisa itu. Betul. Ibnu juga ternyata Berlin Marathon. Sama dia bilang nanti zoom aja. Gue bilang udah lah ngehe lu semuanya aja zoom. Gak usah ada yang datang. Well anyway itu adalah bukti apresiasi kita juga untuk para pelaku-pelaku olahraga maupun orang-orang yang ada di dalamnya. Nggak cuma atlet pelatih tapi juga pandit, komentator, presenter dan kali ini kita akan ada beberapa perubahan dan lebih fokus kepada pihak-pihak khususnya para atlet, para pelatih dan juga orang-orang yang membina olahraga di Indonesia. Itu dia sedikit bocoran dari gue. Gue pengen tahu dulu deh di komen-komen kalian. Pasti udah banyak yang ngomel-ngomelin gue hari ini ya. Karena pokoknya kalau gue jadi host banyak yang ngomel-ngomel. Nggak apa-apa. Karena yang tidak boleh diomelin hanya Koci. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.